Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita dialog spesial tentang kesehatan hewan bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Selamat sore Pak Dr. Hasan. Selamat sore Pak Umar. Jumpa lagi kita nih ya. Alhamdulillah. Di Tegar TV. Betul. Kami tunggu sebetulnya. Ini karena kita dialog spesial ini karena sekarang lagi viral juga soal penyakit mulut dan kuku Ya. ini ternak sapi ya. Betul. Ya, ada sapi, ada kambing domba. Oh iya gitu ya. Sebenarnya ada babi juga. Jadi terima kasih nih sudah hadir ya kan. Siap. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan bahas dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata ini dengan tema upaya Balai Veteriner Lampung atasi wabah PMK di Provinsi Lampung. Pak Dr. Hewan Hasan, ini apa sih PMK ini? Ini biar pemirsa Tegar TV jelas juga nih penyakit mulut dan kuku ini. Ya, baik. Ya, jadi PMK adalah penyakit mulut dan kuku. Iya. Singkatannya. Itu disebabkan virus. Memang sebelumnya mungkin kita kenal yang COVID itu yang ada ya. Nah ini jadi selain COVID kita sekarang ada ya virus PMK itu. Oke, memang sedikit bedanya dengan COVID. Yeah. Kalau COVID kan penularannya kan cuma aerosol ya. Kalau ini bisa lewat udara, airborne disease gitu. Jadi makanya kan kenapa ini termasuk penyakit yang sangat ditakutin oleh dunia nomor satu, itu karena penyebarannya. Jadi apa itu penyakit ini mudah menyebar dan hampir angka morbiditasnya atau kesakitannya itu hampir 90-100% itu yang anu itu. Yang anu misalnya di satu kawasan masuk sapi yang tertular PMK. Nah itu bisa menular sampai 90-100%, walaupun memang angka kematiannya kecil, cuma 1-5% angka kematiannya. Tapi ya itu angka kesakitannya itu yang lumayan besar, sehingga mungkin akan sangat mengancam kondisi perekonomian peternak kita, karena unsur kerugiannya itu yang jelas untuk yang sakit perah biasanya ya di susunya akan turun gratis itu ya. Oh betul. Ya itu karena kan jadi diibaratkan kalau kita kan sariawan gitu ya kan ya. Jadi sapi sariawan nggak mau makan, terus perasaannya kan sakit. Akhirnya kan kadang kan nggak kuat berdiri, akhirnya kan ambruk. Gitu. Itu terkena pada hewan apa aja itu Pak? Ya oke. Jadi PMK ini itu bisa menyerang ke hewan berkuku genap Pak. Berkuku genap ya. Jadi kan kayak ada sapi, kambing domba, terus babi ya kan. Termasuk mungkin ya termasuk hewan liar kayak misalnya rusa dan ini ya. Itu juga bisa kena. Sekali lagi untuk yang hewan berkuku genap seperti itu. Itu enggak, kalau di Indonesia itu enggak baru ya, mungkin sebelumnya udah pernah ada wabah virus PMK ini gimana? Ya enggak. Jadi memang sebetulnya PMK ini kan masuk pertama kali di Indonesia. Itu di tahun 1887 Pak. Jadi kan lama. Jadi kan itu waktu itu kan kita impor sapi perah dari Belanda. Dulu kita jajah Belanda itu ya. Belanda lah. Mereka itu masukin sapi perah yang di sapi tersebut itu ada penyakit PMK-nya. 1887. Iya. Itu kan masih dijajah Belanda kita ya kan ya. Ya itu impor dari Belanda. Iya sapinya itu. Terus ya itu makanya kan terus dilaksanakan penanganan tuh Pak. Biasanya kan memang vaksinasi. Nah ini kan termasuk terakhir itu kita itu tahun 1983. Kita ada wabah PMK. Tapi alhamdulillah pada waktu itu era Pak Presiden Soeharto itu langsung bisa memvaksinasi massal. Vaksinasi massal itu sapi itu di vaksinasi. Itu alhamdulillah akhirnya kan terus tidak ada penyakit PMK lagi. Tahun 86 itu dinyatakan oleh Kementerian Pertanian bahwa kita bebas dari PMK. Nah terus itu kan baru diakui OIE
tahun 1990. Itu kan Organisasi Kesehatan Dunia itu kan OIE. Nah, kalau kesehatan kan WHO gitu ya kan ya. Kalau ini OIE itu menyatakan bahwa betul Indonesia bebas PMK tahun 1990 gitu ya kan. Nah ini kan berarti kita kan sudah sebetulnya PMK itu sudah kita tidak ada itu sudah hampir 36 tahun. Sejak tahun 1990 itu ya? Kan 86 itu sebetulnya, 86 sampai sekarang toh berarti 36 tahun. Itu kita sudah nggak ada PMK-nya sebetulnya. Tapi Masya Allah ini kan kemarin kita Lebaran lah dapat hadiah itu. Hadiah PMK loh. Saya ingat betul itu, saya itu masih mudik dari Jogja, saat di perjalanan ditelepon oleh Ketua PDI cabang Lampung Malang itu. Pak Hasan, gitu ya Pak, sudah ada informasi itu PMK. Waduh, saya langsung berhenti tuh, langsung dia itu. Nah, ini kan memang pernyataan PMK tersebut memang masuk ke tempat kita ya lewat SK Mentan 403. Itu memang Jawa Timur, Bapak. Wabah pertama di Jawa Timur ya? Itu pernyataan di 9 Mei. Nah, terus 404 itu di Aceh. Aceh Temian itu juga Bapak. Jadi kan ada 2 provinsi, Jawa Timur 4 kabupaten, di Aceh itu waktu itu masih 1 sebetulnya itu. Kalau misalnya itu ditemukannya gejala apa gimana itu? Ya, untuk hewan sendiri, hewan sapi ya. Sapi biasanya kan akan kelihatan gejalanya ya. Memang yang repot kan ya kambing domba itu yang kadang subklinis atau nggak kelihatan gejalanya. Kalau ini kan kelihatan gejalanya, jadi di sapi ya Pak? Apa di domba? Ini yang sapinya. Sapi. Tentang sapi itu nanti sapi itu ngeces, ngoleh gitu. Ngeces. Bahasa gampangnya itu ya. Terus kayak ada sariawan di langit-langitnya, di lidahnya, di congor bibirnya jangan. Kalau sapi kan bukan bibir ya congor kalau ada ya. Itu juga pada itu ada semacam luka-luka sariawannya, termasuk di pelacaknya itu juga ada bisulnya jangan itu. Itu gejala-gejala yang khas di ini kelihatan itu ya. Ditambah jelas termasuk kenaikan suhu yang demam. Suhu 39 41 itu di sini yang mencirinya. Terus sama jelas karena sariawan ya nafsu makannya turun, anoreksia jelas seperti itu dia itu di sapi terutama. Memang yang agak itu memang domba itu agak kurang kelihatan gejalanya. Kalau sapi memang kelihatan banget. Untuk PMK ini, itu peternak, ya pemirsa Tegar TV juga kan mungkin ada yang peternak sapi dan domba dan sebagainya. Tentunya mereka bisa melihat atau masyarakat bisa melihat sendiri ya kalau sapinya atau ternaknya terjangkit virus PMK ini ya. Memang Pak, terus aja kan PMK ini kadang tuh mirip dengan penyakit yang lain. Ada penyakit BF, ada penyakit MCF, ada penyakit glutang, ada penyakit ORP gitu. Itu air liur berlebihan itu gitu. Jadi kadang itu gejalanya itu hampir sama, makanya untuk memastikan itu harus diuji laboratorium. Makanya kan ini kan peran kami di Balai Veteriner Lampung ini memastikan. Jadi kan biasanya para peternak lapor ke dinas toh. Dinas nanti lapor ke tempat kami lewat Insignas itu ada anunya programnya lewat Insignas. Nah terus yaitu lapor ke tempat kami. Nah terus kami kan langsung hubungi. Apa nih gejala seperti apa nih? Nah terus HP-nya di apa dulu? Gitu ya Pak ya. Jadi memang kami bisa tracing ya dari itu. Dari laporan dari dinas tersebut. Jadi kan maksudnya masyarakat atau peternak kalau misalnya melihat gejala seperti air liur berlebihan, demam dan sebagainya itu, pelacaknya sakit diduga PMK, sebaiknya ke dinas. Ke dinas, lapor ke dinas. Nanti kan ada teman puskeswan atau mungkin dinas peternakan sendiri yang dalam peternakan. Biasanya nanti mereka akan turun langsung ngecek. Betul nggak nih? Nah nanti biasanya teman dinas yang betul itu mengarah PMK, langsung lapor lewat Insignas. Nah, nanti kan kami dapat laporan, kami setiap kan ada laporan dari mana saja yang masuk penyakitnya yang PMK ini. Nah, nanti kan kami langsung baca, kami perintahkan tim kami untuk yaitu koordinasi dengan dinas, apakah mereka itu akan ngirimnya sampel sendiri ke balai kami
atau tim kami turun gitu ya kan. Gitu. Nggih. Memang kalau sekali lagi untuk di Lampung itu kemarin untuk yang di Tulang Bawang sama Mesuji, mereka langsung ngirim tempat kami. Memang kami kan sebelumnya sudah ngirim VTM. Apa itu? Untuk membawa virusnya itu. Iya. Jadi sampelnya dimasukkan di VTM, virus tanpa media itu ya. Masuk di VTM, kemudian dikirim tempat kami. Jadi mas sebelumnya kan ada penyakit yang LSD itu Pak, yang kulit berbenjol itu Pak. Sebelumnya kan sebelum hari raya kami kan nanganin itu dulu sebelumnya LSD itu. Jadi kami kan sudah ngirim dari masing-masing kabupaten kota, kami kasih 10 tabung. Untuk misalnya tempat itu waktu misalnya ada gejala LSD itu minta segera dikirim tempat kami untuk kami uji. Tapi ternyata alhamdulillah untuk LSD kan bisa terisolasi cuma di Riau yang ya sama di Aceh ya. Tapi ternyata mas sekarang PMK-nya itu, lah itu akhirnya kan VTM-nya itu akhirnya digunakan untuk ambil sampel PMK ini. Jadi kayak yang kayak Mesuji, Tulang Bawang itu memang langsung ngirim tempat kami, ke lab kami, lakukan uji. Untuk yang Tulang Bawang Barat, itu karena pas yang kena karena banyak, akhirnya kan kepala dinasnya nyuratin kami, intinya minta untuk diambil sampelnya. Ya sudah, akhirnya kami kan ke Tulang Bawang Barat, tim kami ke sana untuk ngambil sampel, dan sekalian itu ada KIE ke mereka, ada KIE ke mereka, menginformasikan bagaimana masalah PMK ini, bagaimana untuk penanganannya, bagaimana supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu tim kami terjun ke sana gitu kan. Ini kan kita tahu bahwa Lampung ini lumbung ternak. Betul. Pak Hasan. Jadi memang perlu penanganan juga yang serius. Betul. PMK. Apalagi kita mau Lebaran. Betul. Idul Adha nih, tanggal 9 Juli. 9 Juli ya, betul. Itu jadi kalau peternak melihat gejala-gejala itu ya harus segera lah supaya masyarakat juga nggak korban ya. Betul. Jadi terus aja Pak Umar, kami kan karena wilayah kerja kami itu ada 4 provinsi, kami yang pertama yang kena malah Bangka Belitung dulu itu. Oh gitu ya. Sebelum Lampung itu memang Bangka Belitung ya. Jadi Bangka itu sebetulnya pertama itu kan ada sapi dari Bangkalan. Tanggal 26 April itu ada 288 ekor. 288 ekor satu kapal itu dibawa ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang. Dari satu kapal tersebut itu sebetulnya memang yang situ tertulis 2 orang yang itu. Tapi kondisi realnya itu ada yang ngambil 5 ekor, ada yang 10 ekor, ada yang banyak itu yang 288 itu. Nah itu ada yang 2 ekor itu kan diambil dari kapal. Kemudian dibawa pulang ke peternakannya. Betul. Bawa peternakannya tuh langsung karena Mang sebetulnya sebelumnya itu dari waktu dari Bangkalan belum ada gejala klinisnya. Nanti kan ada masa inkubasinya yang itu ya. 1-14 hari tuh, belum ada gejalanya. Tapi ternyata waktu sudah sampai di Pangkal Pinang itu ternyata jeblok itu udah 2, akhirnya kan mungkin dia di rumah sudah punya 3 ekor aja gitu, akhirnya kan 3 kena. Terus tetangganya itu pada nengok ke peternak pertama itu toh, nengok ngobrol-ngobrol, apa betul kena kena penyakit apa ini? Namanya penyakit baru lagi peternak. Ya itu langsung mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah pulang ya kan bawa virus itu ya. Ya itu manusia itu ya. Terus akhirnya kan sampai mereka juga kena makanya kan makanya kan ratusan itu. Hampir tiap hari saya laporan ada 100, ada 15, ada 20, ada 50. Waduh, menyebar. Cepat sekali perjalanannya memang, terutama sekali lagi ini PMK ini memang terutama lalu lintas Pak yang paling itu. Lalu lintas hewan ini terutama. Yang yaitu kalau tidak terkendali dengan baik, yaitu bisa menyebar ya. Menyebar kemana dengan cepat itu. Ini kan kalau alhamdulillah kayak misalnya yang Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat itu kan mereka langsung dilokalisir ya. Misalnya kan mereka kan hewan sakitnya kan tidak memang di sama dinas kan ya kami juga pesan teman-teman dinas
tolong ini yang pada kena penyakit PMK jangan sampai sekali-kali keluar. Betul. Soalnya kalau keluar ya sudah itu nanti geblok itu lah ya, kemana-mana itu nanti. Oke, nanti kita lanjutkan siap. Pak Dr. Siap. Pak Dr. Hasan. Oke. Ya, karena kita akan lanjut kepada sesi berikutnya. Menarik ini Pak Dr. Siap. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, seperti saya sampaikan tadi, kita dialog spesial bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Ya, ini karena memang lagi viral di Indonesia kita atau bahkan dunia ya Pak. Iya, terkena penyakit mulut dan kuku. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Ya, selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung dengan Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata dengan tema upaya Balai Veteriner Lampung mengatasi wabah PMK di Provinsi Lampung. Di sesi pertama sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata terkait dengan virus PMK ini. Kita lanjutkan pemirsa. Pak Dr. Hewan Hasan, ini yang menarik ini tadi seperti Pak Dr. Hewan Hasan katakan, manusia itu hanya perantara. Ya, kan? Jadi memang ini jadi kita manusia mekanik faktor nggak terkena virus itu ya? Ya, insya Allah tidak zoonosis itu ya. Ya, walaupun memang kalau dari penelitian memang itu ada sekitar dari tahun 1921 ya ada sekitar 40 kasus, tapi itu memang sangat kecil sebetulnya. Makanya kan agak diabaikan, maksudnya tidak membahayakan ke manusia karena sangat kecil namanya itu. Oh, bukan zoonosis istilah kayak seperti antraks gitu ya? Brusela itu kan rabies itu kan nular ya kan. Tapi manusia hanya pembawa aja ya. Iya, betul. Virusnya kalau nempel di bajunya. Nempel di bajunya atau kadang kan misalnya pengangkutan tuh pakai mobil atau truk itu nanti terus mungkin sepatunya mungkin ada itu ada virusnya. Betul. Ya itu memang terus aja ini rawan, termasuk mungkin kami yang tim kesehatan hewan pun itu rawan itu menularkan yang bisa juga. Iya, soalnya kan kadang kan mungkin dipanggil dari beberapa ternak gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya itu tidak protokolnya itu tidak diberi dengan baik atau SP-nya tidak diberi dengan baik, itu bisa menularkan malah bisa menularkan petugas kesehatan itu sendiri. Bisa karir dari hewan ke hewan itu nanti kalau makanya jadi kan kalau misalnya ini dia mencuci bersih. Iya, enggak memang sebaiknya kan ada itu nanti yang APD yang sederhana lah paling kayak itu yang itu kan ada yang kayak dari plastik itu harga sekitar 5.000 sampai 10.000 itu mungkin bisa dimusnahkan kalau ada yang dimusnahkan ya, nggak dicuci ya dimusnahkan aja. Iya, kalau cuma sekitar 5.000 ya daripada ya itu nanti bisa pindah tempat itu nanti malah menularkan itu mempercepat penyebaran PMK ini malah jangan gitu. Kalau misalnya antar hewannya sendiri kok penyebarannya melalui apa aja sebenarnya? Ya, memang bisa itu nanti kan misalnya kontak langsung gitu. Ya, aerosol juga bisa, percikan mesinnya dari congornya itu kan ada misalnya ada leleran, leleran itu misalnya itu terpecik ke sapi yang lain. Nah, itu bisa menular kan itu aerosolnya itu. Sama kayak kita juga waktu virus COVID itu ya, itu kan aerosol juga itu. Itu kan jaraknya kan tempatnya kan sekitar 2 meter tuh maksimal. Memang sekali lagi yang bahaya itu kan yang lewat airborne disease ya lewat udara itu yang itu kan bisa nyampe 10-an kilo itu bisa itu. Oh, lewat udara juga. Tapi memang kalau berdasar pengalaman yang ada memang itu terutama untuk yang babi gitu ya. Yang itu memang bisa memang babi itu untuk semacam pengeluaran virusnya bisa 300 kali dibanding sapi itu. Bisa sekali
hembusan itu yang itu. Babi itu bisa 300 kali anunya itu dibanding ternak yang lain, sapi atau kambing domba seperti itu. Iya, kalau kita manusia ini kan supaya salah satu cara mengatasi penyebaran itu COVID kemarin kita kan pakai masker. Ya, nggak mungkin juga ternak itu kita suruh pakai masker atau bagaimana itu? Ya itu makanya kan bagaimanapun juga memang pertama jelas yaitu membatasi mobilitas dari tanah tersebut terutama. Oh, lokalisasi tadi ya? Iya, supaya misalnya itu memang betul bergejala, ya sudah segera diisolasi, terus kemudian tidak dilalutaskan, sehingga ini tidak nyebar kemana-mana, ya kan? Dan memang biasanya memang ini penyakitnya, itu kan kadang ya mungkin ya terus saja belantik termasuk berperan serta. Kadang mereka kan nggak ingin rugi, ya sudah bergejala malah malah dijual ke tempat yang lain dengan itu supaya mereka nggak rugi gitu. Padahal kan ya sekali lagi dampaknya sangat besar itu nanti, yaitu misalnya biasanya di pasar hewan gitu ya, ada banyak sapi gitu. Ya kadang kan yaitu misalnya pas ada pelatih yang nakal yang dia itu sapi ke pasar yang kondisinya kurang sehat, dia tergejala PMK ini, kemudian dibeli, mungkin peternak tersebut tertarik dengan harganya murah gitu, untuk beli langsung dibawa pulang, pulang ya sudah itu nanti akan sangat menyebar. Makanya ini kan kita kerjasama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan TNI AD, dengan perhubungan, dengan dinas, yaitu dalam rangka supaya untuk mengantisipasi lalu lintas ini supaya yaitu bisa dikendalikan dengan baik seperti itu yang Itu apa upaya-upaya pemberantasan PMK yang bisa dilakukan Pak Dokter Hewan? Iya, jelas kan bagaimanapun juga untuk menghentikan penyebaran virus ini, itu kan jelas tadi kami sampaikan, kan harus lewat karantina ya, memang perannya besar. Saya di sana kan jelas di sana ada lalu lintas ternak. Nah, itu kan memang ya diharapkan betul ya karantina, tidak memberikan izin, misalnya itu ternak itu tidak ada SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewan. Ketika misalnya kalau yang ini kan jelas kalau yang dari memang Jawa seperti itu belum keseluruhan, misalnya sudah pasti kan ya sudah Bapak, maksudnya sudah dapat SK Menteri kan, misalnya kan Gresik, Mojokerto, kemudian ada Lamongan. Nah itu kan misalnya sapi tersebut dari kabupaten tersebut, ya jangan dikasih SKKH surat kesehatan hewan. Itu yang karantina itu tadi ya. Iya, jadi harus ngecek betul karantina. Memang betul-betul itu sapi yang dilintaskan itu memang betul ada SKKH-nya. Terus ada permintaan yang dituju, misalnya kalau Lampung sebetulnya mungkin jarang karena kan memang Lampung punya produksi sendiri ya, kan punya hewan tersendiri untuk dilalu lintaskan atau untuk mereka memproduksi di sini di Lampung. Nah kemudian nanti malah biasanya kan Lampung kan malah ngirim ke Bangka Belitung, mungkin ke Riau, ke tapi kalau misalnya Idul Adha ini permintaan kita yang keluar atau sapi ternak yang masuk ke Lampung itu untuk memenuhi kebutuhan daging di provinsi Lampung itu? Iya, sebetulnya Lampung sendiri, misalnya itu untuk kebutuhan Lampung sendiri itu sangat cukup. Lampung kan ada sekitar 800.000 atau ternaknya di sana ya. Nah ini kan jadi kalau kami lihat keluar kebanyakan itu. Makanya betul-betul ini pasti teman-teman dinas kabupaten provinsi akan memperhatikan betul supaya tidak kena PMK. Maksudnya kan kalau misalnya kayak itu ya. Betul ya. Misalnya memastikan benar ya. Misalnya Lampung Timur itu kan sementara kan ada positif itu kan langsung merah itu. Merah kan nggak bisa keluar sapinya itu. Betul. Ya itu memang sebetulnya kasihan betul sama petani-peternak ya kan ya. Soalnya kan memang aturannya kalau memang sudah positif terkonfirmasi pengujian lab pakai pengujian apakah ELIS atau PCR, ya sudah daerah tersebut daerah merah, terus nggak bisa keluar ya.
Lah itu akhirnya kan memang yang banyak butuh ya kayak Bangka Belitung tadi itu, mereka kan Bangka Belitung itu ternaknya mayoritas 95% dari luar, yang 5% baru dalam. Kalau Lampung ini kan hampir mayoritas kan memang ternak mereka sendiri ya, memang termasuk banyak feedlot. Nah, feedlot itu kan kebanyakan dari impor dari luar ya, dari Australia sebagian besar itu uangnya. Nah, di Lampung sendiri juga banyak pembibitan sapi kan, feedlot. Iya, penghubungan. Iya, penghubungan sapi kan banyak di Lampung itu. Iya, Lampung Selatan. Iya, Lampung Selatan, Lampung Timur, Iya. terutama sumbernya Lampung Tengah ya. Paling banyak iya, itu kan betul, itu. betul. Lah, Itu kan kayak pemberantasan PMK-nya bisa pemusnahan juga barangkali. Oke, Pak Dokter. Ini alhamdulillah kalau yang feedlot itu Ya. mereka sudah super ketat itu anunya itu. Oh. Untuk semacam biosecurity-nya ya. Biosecurity. Ya. Memang betul-betul pasti mereka memang berusaha betul supaya tidak PMK ini masuk. Jelas ya caranya yaitu tidak boleh ada sapi dari luar masuk. Kalau mereka kan misalnya sudah punya proses sendiri ya. Jadi ya termasuk mungkin mobil-mobil atau truk yang bawa rumput pun semprot betul itu yang Oh gitu ya. soalnya kan takutnya nanti waktu di jalan menyebar, itu ya. kena virus atau truknya atau itu nanti bisa nyebar ke makanya kan pada masuk ke farm mereka itu pasti sudah disinfektan ya kan. Jadi lagi infeksinya sudah mati. Apalagi kalau kami kan juga ada BPTU ya, Balai Pembina Ternak Unggul yang di Sembawa ya di Sumatera Selatan itu. Itu sampai tamu pun nggak boleh masuk gitu saat sekarang PMK ini. Soalnya kan takut istilah tadi Pak Dokter Hewan itu biosecurity. Iya, untuk antisipasi supaya tidak masuk kan Tidak itu. menyebar PMK ya. Soalnya kan karena bisa lewat ya manusia atau mobil yang lainnya itu kan itu. Itu saking ketatnya. Termasuk di feedlot ini kan. Memang yang ketantangan ini selagi untuk yang peternak biasa ini yang itu yang mungkin yang notabene ya mungkin punya 2 sampai 5 ekor, mungkin basicnya mungkin kurang ketat. Nah, ini kan memang ada peluang untuk bisa terpapar virus ini, PMK ini. Tapi ya mungkin dengan komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat tersebut, ya mereka mudah-mudahan mentaatin betul sehingga sekali lagi virus tersebut tidak masuk ke kandang mereka. Itu dengan sekali lagi ya sudah sekarang ya misalnya biasanya itu digembalakan di ladang ya sudah sekarang nggak usah digembalakan di ladang, kandang saja supaya biasa takutnya kan kalau di ladang nanti takutnya itu kan misalnya kalau ada virus lewat itu bisa terpapar ada ternak lain ya. Termasuk truk yang bawa itu misalnya itu kan bisa terpapar itu. Ya akhirnya sudah sementara di lokasi masing-masing terus ya rajin lah disemprotin paling nggak bisa pagi sama sore gitu supaya sekali lagi supaya tidak masuk ke kandang mereka gitu. Pak Dokter Hewan Hasan ini kalau di Lampung sendiri tadi kan Pak Dokter Hewan katakan ada daerah-daerah Lampung Timur ini kalau apa yang merah yang ini gimana PMK di Lampung? Jadi tadi kami sampaikan memang kewajiban kami ini kan kami UPT ya di Prasal Teknis dari Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pertanian. Kami kan Bifet Lampung. Wilayah kerja kami yang tadi kami sampaikan jadi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu sama Bangka Belitung. Nah itu kan kami pasti akan memonitor dari 4 wilayah tersebut. Provinsi tadi. Apalagi yang Lampung gitu apalagi ya. Yaitu kami kan akan dapat laporan-laporan terutama biasanya lewat Isignas itu. Lewat Isignas, itu nanti biasanya akan dilaporkan. Nanti kan kami langsung baca, wah ada laporan ini. Langsung nanti kami kan hubungi teman dinas. Gimana nih? Ini betul seperti itu. Nah, terus yaitu ini gimana? Mau sampelnya mau dikirim langsung atau tim kami yang harus terjun? Nah biasanya kan ya rata-rata kan ada teman-teman medik yang di dinas ya. Iya. Ya sudah, amat saja kami yang kirim. Dan nanti kan langsung diambil sampelnya yang tadi yang lewat yang air liur tadi, lewat racanya, lewat darah, serum itu diambil, men-swab kayak yang kita COVID itu, dimasukkan di VTM, kemudian dikirim ke tempat kami. Itu nanti misalnya sampel itu datang sore,
insya Allah pagi sudah kami uji, nanti sore lagi sudah keluar hasil ujinya. Nah itu kan biasanya kalau kami karena ini sangat riskan, itu hasil ujinya itu misalnya positif, pasti hasil uji tersebut itu kami infokan langsung ke kepala dinasnya. Ya, kepala dinas tempat kepala dinas yang itu tolong ini hasil ujian sudah keluar, hasilnya positif, supaya nanti tidak bergejolak di lapangan, tolong dimanage betul hasil uji ini. Iya, soalnya ya itu kadang kan banyak yang goreng-goreng gitu loh, yang akhirnya itu pada resah, yang akhirnya kan petani-peternak mereka pada ketakutan, panik selling akhirnya pada dijual gitu akhirnya dengan harga murah akhirnya itu. Apalagi Lebaran Idul Adha ini yang bisa bahaya ya. Itu. Kita harus curiga juga kalau misalnya sapi ternak yang dijual dengan harga murah gitu ya pada hewannya. Iya, sekali lagi ini kan yang sangat terdampak ini kan petani-peternak kita. Sebetulnya kan hari raya ini kan sebetulnya kan masa panen mereka sebetulnya. Betul. Dengan harga yang lumayan baik gitu. Nah ini dengan adanya PMK ini kalau misalnya mereka itu tidak bisa mengendalikan dengan baik, mereka ketakutan, akhirnya mereka jual dengan harga murah. Nah itu kan yang harapan untuk menerima memperoleh untung itu akhirnya malah buntung gitu nanti karena PMK ini. Padahal sekali lagi tidak usah panik, ini memang sebagian besar kok dari misalnya kayak yang di Bangka Tengah itu memang mereka ratusan, tapi alhamdulillah hampir 80% sudah pada sembuh kok rata-rata. Jadi tergantung dia dikasih vitamin, dikasih misalnya yang apa itu yang suhunya tinggi dikasih analgesik, atau mungkin kalau antibiotik memang itu harus langsung tim medik atau paramedik ya. Terus mungkin teracanya itu disemprot pakai disinfektan, itu rata-rata sembuh rata-rata. Jadi memang ini tidak mematikan. Memang sekali lagi memang sembuhnya sembuh, tapi memang masih adanya itu masih karier, masih jadi sapi tersebut walaupun sembuh itu masih ada virusnya yang ada potensi untuk bisa menularkan. Makanya kan memang kalau kami sih berharap betul sapi-sapi yang sudah positif kena PMK itu ya kan setelah disembuh lebih baik ya sudah disembelih saja, jangan diteruskan untuk dikembangbiakkan. Soalnya ini masih karier, itu masih ada peluang untuk menularkan sapi yang lain. Nah, sebetulnya kalau pasnya kayak misalnya kayak yang Jepang, kayak Inggris itu kenal langsung stepping out atau Pak itu kalau mereka iya kalau Jepang itu ada kasus mereka bisa langsung ke 300.000 stepping out. Nah, tempat kita memang yang dengan itu kita negara berkembang, anggaran kita juga terbatas, akhirnya kan pakai moderat ini. Nggak bisa. Kalau di Provinsi Lampung khususnya kabupaten kota ini daerah-daerah merah dan ini. Tapi nanti kita lanjutkan Pak Dr. Hewan Hasan pada sesi ketiga ya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada nih, menarik pembicaraan kita mengenai penyakit mulut dan kuku yang mewabah baik termasuk di Provinsi Lampung. Kita akan lanjutkan pemirsa dialog kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata sebagai Kepala Balai Veteriner Lampung, Provinsi Lampung. Kita sudah masuk ke sesi 1 dan sesi 2, kita lanjutkan pada sesi ketiga ini terkait penyebaran PMK di Provinsi Lampung. Pak Dr. Hewan Hasan Abdul Sanyata, ini kan ada 4 daerah setahu saya yang yang cukup serius lah gejala PMK di kabupaten itu. Ini kabupaten apa gitu dan bagaimana ini ceritanya? Jadi sebetulnya ini kan yang pertama kan ada tulang bawang barat. Ya, tulang bawang barat. Kedua itu tulang bawang. Ketiga itu Mesuji. Keempat itu Lampung Timur itu. 4 daerah itu ya. Sebetulnya ini posisi yang tulang bawang barat, kemudian tulang bawang, kemudian Mesuji.
ini sudah banyak sembuh, hampir 80% sudah sembuh itu. Alhamdulillah. Kalau betul-betul baru saja nih ya ketemunya itu. Baru saja, memang ini masih ya, sekarang mungkin masih lumayan apa itu banyak yang sakit ya sementara yang ya. Kalau yang 3 kabupaten ini sebetulnya sudah mayoritas sudah banyak sembuh. Memang sebetulnya memang ini kan permintaan provinsi, ini misalnya itu sudah pada sembuh. Iya. Bisa enggak ini segera kita pulihkan, enggak menjadi darah merah lagi. Betul. Oke, itu sih yang ini pasti kami juga akan konsul ke Jakarta, ke pusat, pastinya kayak apa. Misalnya itu yang daerah-daerah mana tersebut, misalnya kan kayak misalnya tulang mesuci itu misalnya sebelumnya misalnya ada 12 ekor misalnya gitu. Terus misalnya 12 ekor tersebut bisa sudah sembuh semua, terus gimana? Ya itu yang itu harapan mereka kan dari dinas kan, mudah-mudahan kalau mas sudah sembuh semua, bisa nggak ini dinyatakan daerah hijau lagi gitu. Nah, harapan mereka sebenarnya seperti itu, harapan mereka itu. Sekali lagi ini kami juga masih menunggu nanti kebijakan Jakarta seperti apa. Memang sebetulnya, tapi mungkin karena seperti kata Pak Dr. Hewan Hasan katakan tadi, mereka kan yang sudah sembuh tapi masih carrier itu kan. Ya mungkin bisa terkait dengan kebutuhan Idul Adha, mungkin bisa dipotong di wilayahnya sendiri. Itu bagaimana? Betul. Memang sebetulnya ini kan kalau yang level nasional itu kan ada Kota Waringin itu. Itu sebelumnya kan ada beberapa kambing yang positif itu. Terus mereka memang dari dinas ada inisiatif segera stamping out, langsung semua di stamping out, sudah itu sekarang bisa dipulihkan. Memang ini kan yaitu ya untuk yang 4 kabupaten kota ini, 4 kabupaten kota ini itu seperti apa? Memang ya tersengaja memang dari 4 kabupaten ini memang belum ada yang kebijakan stepping out. Rata-rata memang diobatin kemudian sembuh yang Ini kan kalau ya sekali lagi yang tadi disampaikan untuk yang korban itu, saya kira kan sekarang sudah ada fatwa MUI loh untuk yang hewan-hewan misalnya itu sebelumnya sakit, kemudian diobatin, kemudian sembuh. Nah itu kalau fatwa MUI yang penting pada waktu tanggal 9 Juli itu misalnya sudah sembuh, itu kambing bisa untuk kurban atau ternak bisa untuk kurban. Asalkan tanggal 9 Juli itu sudah sembuh. Tapi misalnya itu sampai tanggal 9 Juli dan termasuk kan nanti pasti tanggal 3 hari dong. Itu sampai tanggal 12 itu kok misalnya belum sembuh, itu dengan sangat terpaksa kalau fatwa MUI nggak bisa untuk korban, soalnya kan masih sakit. Saya kan pesertanya kan harus sehat. Kambing itu disembuhkan dulu lah. Disembuhkan dulu, baru yaitu mudah-mudahan sembuhnya itu di tanggal ring tanggal 9 sampai 12 Juli itu, sehingga itu bisa untuk sah untuk korban. Kalau udah sembuh sah untuk korban. Tapi misalnya itu sembuhnya kalau tanggal 15 Juli ya sudah lewat itu, atau di tanggal 9 sampai 12 itu masih sakit, itu tidak boleh untuk korban karena masih sakit. Artinya gitu jelas sih dari MUI, saya kira alhamdulillah fatwa beliau apa itu terang gitu, sehingga clear lah untuk di masyarakat nanti ya. Pak Dr. Hewan Hasan, ini kan kalau misal COVID-19 ini kan sekarang ini saat ini sudah melandai. Ya, kita udah nggak perlu pakai masker kalau di luar ruangan dan sebagainya gitu ya, Pak Dr. Hewan Hasan. Ini kalau misalnya penyakit PMK itu sendiri saat ini lagi naik-naiknya, apa sudah melandai atau bagaimana kondisinya, Pak? Ya itu Pak ya, ini kan 9 Mei itu dideklar bahwa yang wabah kan di Jawa Timur ada 4 kabupaten, kemudian di Aceh ada 1 kabupaten. Nah saat sekarang itu kan sudah hampir itu sudah provinsi itu sudah kena. Terus kabupatennya sudah mendekati 86 kabupaten kota itu sekarang terkonfirmasi positif PMK ini. Jadi memang ini jelas ini masih puncak-puncaknya, dan mudah-mudahan sekali lagi kalau misalnya lalu lintas hewan tersebut bisa dikendalikan dengan baik, mudah-mudahan bisa kita
jadi penyebarannya bisa kita hambat. Ya, Tapi kalau misalnya itu lalu lintasnya ini yaitu misalnya nggak bisa kita kendali dengan baik, ya pasti sekali lagi peluang menyebar PMK itu akan sangat cepat ya. Walaupun sekali lagi jelas ini kan sekarang semua sudah sepakat bahwa yang dilalu lintaskan itu harus dalam kondisi sehat. Yang nggak sehat itu tidak bisa dilalu lintaskan. Nah, untuk kondisi sehat belumnya itu kan harus ada pemeriksaan dokter hewan atau medis atau paramedis yang ya. Dengan bukti nanti ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, atau sertifikat veteriner gitu. Nah, itu baru bisa dilalu lintaskan. Tapi mudah-mudahan kita berharap selalu seperti COVID kita ini melandai ya, termasuk virus PMK ini ya Pak Dr. Hewan Hasan. Mang sekali lagi ya mungkin mantu sengaja kan kalau zaman dulu kita kan butuh 100 tahun itu kan untuk membebaskan. Terjadi 1887. Iya betul. Baru bisa kita bebaskan 1986 itu dari OIE. Kalau dari Kementerian Pertanian kan 1986 itu sudah diumumkan bebas itu. Berarti kan 99 tahun itu yang itu. Tapi kan sekarang kan alhamdulillah. Sekarang kan media dengan cepat kan informasinya dengan cepat ya. Kalau zaman dulu kan mungkin radio juga jarang, TV juga jarang. Kalau tahun-tahun 1000 masih kita dijajah itu kan ya itu. Kami kelahiran 70 mungkin dulu itu tahun 75 gitu mungkin radio sedesa baru ada 1 atau 2 keluarga gitu kalau zaman dulu. Jadi ya akhirnya kan informasi itu kan jadi tidak bisa lambat. Kalau ini kan medianya cepat ya. Sekarang kan cepat, sekarang kan semua besok kan punya TV ya, besoknya kan punya medsos ya. Jadi mereka kan mengatasi. Jadi kan ini kan dengan cepat masyarakat itu kan terinformasikan. Sehingga kan mereka pasti akan extra hati-hati dan mereka kan sama-sama paham. Oh ya berarti kan kalau misalnya sapi itu ya jangan sampai dilintaskan daripada mudah-mudahan bisa segera kita atasin. Memang ini kan insya Allah pertengahan Juni ini mudah-mudahan vaksin bisa kita impor dulu. Soalnya kan kalau mungkin insya Allah kita kan juga sudah produksi vaksin itu dari Puspetma. Tapi kan insya Allah kan selesai ya sekitar Agustus akhir atau mungkin awal September ya itu nanti selesai artinya produksi vaksin dari Puspetma. Iya Pak. Nanti segera bisa dimanfaatkan vaksinnya. Soalnya kan memang yang paling efektif pakai vaksinasi ini Pak sebetulnya itu. Untuk mengatasi PMK itu. Untuk yang hewan sehat ya. Untuk hewan sehat saja kan vaksin itu kan diaplikasikan atau disuntikkan ke hewan sehat. Kalau hewan sakit kan nggak. Hewan sakit kan nggak boleh divaksin. Supaya nggak tertular. Jadi dengan vaksin tersebut mudah-mudahan terjadi kekebalan tubuh sehingga tidak bisa masuk virusnya itu yang. Nah ini kan memang sudah diketahui subtipenya masuk tipe O ini yang itu. Ini sekarang baru diproduksi di Puspetma. Nah untuk ngisi waktu kekurangan ini, ya maksudnya waktu ini ya sekitar pertengahan Juni sampai Agustus ini memang kita impor. Nah nanti akan dikasihkan ke wilayah yang terdampak yang Ini lagi sibuk-sibuknya Pak Dr. Hewan Hasan ya, Kepala Balai Veteriner. Ya begitulah ya, ini intinya bagaimanapun juga tetap butuh kerjasama semua instansi untuk menangani ini. Dan alhamdulillah ini kan sekali lagi kita zaman mudah untuk koordinasi. Jadi kan langsung Kapolri pun langsung tuh Pak. Kami waktu ke Bangka Belitung tuh langsung Kapolri datang ke itu. Jadi pagi ada informasi, tolong apa yang dikerjakan Bangka Belitung untuk PMK ini. Udah mereka para perwira-perwiranya itu kumpul, kami diajak karena kami di kesehatan hewannya kan yaitu diajak untuk membuat draftnya untuk paparan di hadapan Kapolri itu ya. Memang langsung Kapolri langsung ngasih perintah. Makanya kan langsung sekarang kan Polsek kan langsung bergerak sekarang itu. Jadi ya saya terang aja kan ya masyarakat kita masih kadang kan kalau dengan ASN biasa kan masih mereka kan masih itu lain dengan misalnya yang dihadapin polisi gitu kan mereka mikir itu loh Pak. Akan taat gitu loh Pak. Ya itu, ini alhamdulillah mereka juga ya informasinya juga sudah terinformasi dengan baik para aparat tersebut.
Nah, itu alhamdulillah bisa ikut mengendalikan PMK ini dengan sebaik-baiknya dengan alhamdulillah dengan oke. Tapi pemerintah dalam jangka waktu dekat ini baik Juli sampai Agustus akan menerima vaksin dan menyebarkan vaksin kepada peternak-peternak sapi, ternak gitu ya, Pak? Ya, nggih. Dengan jumlah terbatas. Sekali lagi ini kan sekarang impor. Iya. Impor ini kan juga kan harus nyari yang pas untuk subtipenya gitu. Nah, ini kan makanya dari pusat itu sudah impor. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini barangnya datang vaksinnya. Nah, terus pasti kan yang akan dikirim vaksinnya terutama yang wilayah terdampak. Jadi kan ya urutannya jelas nanti kan ya Jawa Timur dan Aceh, nanti kan ada Bangka Belitung, termasuk Provinsi Lampung. Lampung nanti apalagi Lampung ini kan memang daerah produsen, pasti akan dapat perhatian utama dari Provinsi Lampung ini untuk penanganannya. Dan ini kan kayaknya kan teman-teman swasta kalau Lampung kan untuk fitur mungkin mereka juga pasti akan ancang-ancang kayak kemarin yang LSD itu. LSD itu kan karena kami anggarannya terbatas, akhirnya kan para swasta ngajuin, benernya kami diizinkan tuh beli sendiri. Betul. Biasanya kan terus aja anggaran kita terbatas, kalau teman-teman swasta kan anggarannya kan lumayan banyak ya. Nah, itu kan mereka juga ketakutan kalau sampai nanti masuk ke sapi ternaknya farm mereka, pasti kan akan semakin besar kerugiannya. Betul. Itu jelas ini butuh kerjasama semua pihak untuk sekali lagi untuk menanggulangi PMK ini seperti itu. Jadi sekitar bulan Juli sampai Agustus itu ya datang vaksinnya impor. Terus nanti Puskesmas kan juga mudah-mudahan Agustus sudah selesai. Nanti kan akan semakin banyak vaksin tersebut itu akan beredar di masyarakat yang lain. Ya Pak Dr. Hewan Hasan, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini nggak terasa waktu juga ini. Betul. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung ini tak terasa juga kita sudah berada pada akhir sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, Kepala Balai Veteriner Lampung, mengenai penyakit, upaya Balai Veteriner mengatasi penyakit PMK di Provinsi Lampung. Kita berada pada sesi keempat, sesi terakhir, karena tak terasa juga waktu yang akan membatasi kita ini Pak Dr. Hasan. Tadi sudah banyak Pak Dr. Hewan Hasan menyampaikan gejala dan sebagainya terhadap penyakit virus PMK ini. Pak Dr. Hewan Hasan, ini karena yang terakhir ini apa ya upaya atau bagaimana terhadap PMK ini yang bisa kita silakan. Baik. Sekali lagi memang PMK ini insya Allah kalau kita kompak untuk menangani PMK ini, insya Allah akan tertangani dengan baik. Jelas ini dibutuhkan kerjasama yang baik dari pusat, dari Provinsi Lampung, dari kabupaten kota yang ada di Lampung, dari para aparat keamanan, apakah Babinsa dan itu jelas itu dibutuhkan kerjasama yang baik, termasuk yang di sini jelas karantina yang lalu lintas hewanya ya. Terus mungkin termasuk yang pos-pos pengurusan ternak mudah-mudahan difungsikan dengan baik, sehingga saya lagi mudah-mudahan lalu lintas ternak itu bisa kita kendalikan dengan baik, sehingga betul-betul yang dilalu-lintaskan itu betul-betul ternak yang sehat, sehingga itu peluang untuk menularkan ke ternak yang lain itu bisa kita perkecil betul. Harapan kami seperti itu. Jelas kami selaku Bifet Lampung, kami siap investigasi untuk penyakit ini. Silahkan teman-teman dinas yang ada di kabupaten kota atau provinsi misalnya itu kok sapinya itu ditengarai ada gejala PMK, silahkan dilaporkan ke Signas. Nanti
tinggal untuk pengambilan sampel, apakah dari teman-teman dinas atau tim kami terjun, kami siap untuk melaksanakan pengambilan sampelnya. Kemudian untuk memastikan nanti akan segera kami uji, insya Allah pengujian cuma sekitar 1 hari. Oh, 1 hari ya? Sudah selesai. Kemarin kami kan yang COVID itu, kami kan juga dilibatkan itu kan kami sehari bisa mengeluarkan sekitar 150-an hasil pengujian. Nah ini termasuk ini PCR kami siap untuk masalah pengujian. Silahkan, misalnya teman-teman dinas, misalnya ada dicurigai PMK itu. Memang balai veteriner itu memiliki laboratorium sendiri ya Pak? Ya, bang, ya itu makanya kan kadang penyakit kan gejalanya hampir mirip-mirip. Lah untuk memastikan itu memang penyakit PMK atau bukan, pengujian ini, memang kami memang tupoksi utama kami pengujian ini Pak. Jadi memang tupoksi utama kami memang masalah pengujian ini. Untuk memastikan ini hasilnya penyakitnya apa sih. Ini kan itu memang kami dipersiapkan untuk peralatannya, dipersiapkan untuk SDM-nya. Insya Allah kami tim kami insya Allah siap untuk melakukan pengujian untuk memastikan sapi-sapi yang ada atau ternak-ternak yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu di dinas itu betul-betul apakah terkonfirmasi PMK atau tidak. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, jelas ini kan PMK ini memang penularannya itu atau angka kesakitannya memang lebih besar, sekitar 90-100%. Tapi kan angka kematiannya itu sangat kecil, 1-5% untuk yang hewan dewasa ya. Memang kalau untuk yang angka kematian agak tinggi itu memang kalau per dead yang benar-benar bawah itu memang biasanya lumayan tinggi tuh kematiannya, bisa 10-50% kalau yang per bawah ya. Tapi kalau untuk yang besarnya itu rata-rata kematiannya kecil ya. Dan ini melihat kasus yang ada, apalagi yang tadi yang tulang bawang barat, tulang bawang, Mas Suji, itu hampir sudah mayoritas itu sudah berhasil sembuh. Kalau Lampung Timur ini karena baru saja itu, memang saat sekarang mungkin masih proses ya penyembuhan ya. Kalau yang 3 kabupaten tadi itu sudah insya Allah hampir 80% sudah pada sembuh. Jadi sekali lagi memang PMK ini insya Allah itu bisa kita kendalikan, kita atasin, bisa kita obatin, kemudian nanti termasuk dagingnya pun itu insya Allah bisa kita konsumsi. Jadi memang ini tidak zoonosis ke manusia, tidak menular ke manusia, tidak menular ke manusia yang tidak jadi membahayakan. Jadi hewan-hewan yang misalnya sudah sehat, itu misalnya disembelih dengan baik, insya Allah ini dagingnya itu tidak masalah. Dan untuk yang memang ternak-ternak yang sebelumnya itu misalnya itu memang terkonfirmasi positif PMK, setelah diobatin sembuh, nah itu memang untuk pemotongannya akan lebih baik kalau di rumah potong hewan yang khusus. Soalnya di sini hewannya kan masih ada peluang karier untuk membawa virusnya sehingga memang butuh rumah potong hewan khusus, sehingga pada waktu penyembelihan tersebut memang betul-betul bisa dilokalisir betul untuk kemungkinan penyebaran virus tersebut ke tempat yang lain ya. Terus ya sekali lagi untuk yang kepalanya, untuk yang tulang-tulangnya, sumsumnya, terus lipo glandulanya, kemudian teracaknya, kemudian apa itu yang dalam bahasa Indonesia congernya di sapi itu akan lebih baik moncongnya sapi, moncong sapi itu moncong itu biasanya mangano ya lebih baik tidak dikonsumsi. Tapi kalau daging yang lain itu bisa dikonsumsi. Dan akan lebih baik kalau misalnya dilaksanakan pelayuan sehingga pH-nya bisa di bawah 6. Nah itu kalau pH di bawah 6 itu dan di atas 9 itu kan kemungkinan besar itu virus sudah mati. Nah kalau misalnya ini memang ingin buru-buru dimanfaatkan, memang ini dagingnya itu tidak boleh dicuci.
Ya. itu mah sebaiknya ya sudah, kalau memang betul mau sudah dimanfaatkan, Ya, ya. dimasak aja, dipanasin sampai mendidih. Ya. Nah, itu nanti daging tersebut itu sudah tidak ada peluang untuk menularkan. Tapi kalau misalnya itu dalam kondisi masih mentah, kemudian langsung dicuci, cuciannya itu nanti kan masih bawa virus, itu nanti ada peluang untuk menularkan kemana-mana. Tapi aman ya kalau misal dimasak dengan benar ya, daging atau termasuk susu itu iya, dikonsumsi iya, asal betul-betul dimasak dengan baik ya kan itu. Ini kadang kan ya mungkin ini kan mau segera dimasak atau mau disimpan dulu. Nah itu kan kalau untuk disimpan dulu, kalau anjuran dari Kesmafed itu akan lebih baik kalau misalnya sebelum disimpan, misalnya dirayukan kalau bisa. Kalau misalnya nggak ada fasilitas untuk pelayuan, lebih baik dagingnya itu dimasak dulu. Nah, kemudian baru dimasukkan di freezer. Sehingga nanti bisa dimasak berikutnya. Kan itu kan memang di hadisnya itu kan juga boleh dimasak, nggak harus di 4 hari itu, maksudnya di tanggal 9 sampai tanggal 12, itu kan bisa dimanfaatkan, apakah mungkin mau ditambah sebulan atau 2 bulan nggak masalah. Nah ini kan karena sekarang baru ada PMK, akan lebih baik kalau sebelum dimasukkan di freezer itu dimasak dulu. Dimasukkan di freezer, nanti sudah aman itu nanti untuk virusnya udah aman. Sudah mati, ya itu kan itu nanti sudah aman untuk semuanya. Terakhir ini Pak Dr. Hewan Hasan ini terkait closing statement kepada masyarakat, pada peternak, termasuk kepada pemerintah daerah sebagai penutup dialog spesial kita. Silakan Pak Dr. Hewan. Sekali lagi jelas ini terutama di dinas peternakan atau dinas yang bidang fungsi peternakan, saya kira memang ini tugas kita bersama. Mari tugas ini kita pikul dengan baik-baik. Mari kita informasikan kepada masyarakat bagaimana untuk penanganan PMK ini. Insya Allah kalau kita kompak di dalam melaksanakan tugas kita, mudah-mudahan PMK ini bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan para petani peternak tidak perlu resah, tidak perlu takut. PMK ini sekali lagi itu bisa diobatin namanya itu. Jadi jangan buru-buru dijual dengan harga murah, nanti pasti akan rugi. Lebih baik kalau misalnya memang betul positif ya sudah kita obatin, dan itu memang sudah terbukti itu hampir 80% sembuh gitu. Nah, nanti kan terus bisa memang lebih baiknya untuk yang sudah betul terkonfirmasi PMK akan lebih baik segera disembelih, bukan dikembangbiakkan. Soalnya sekali lagi kalau dikembangbiakkan, ternak tersebut itu masih karier membawa bibit penyakit, masih ada peluang akan menularkan yang lain. Jadi lebih baik ya sudah sembuh ya sudah dijual atau mungkin dimasukkan dipotong di RPH yang khusus, sehingga mungkin peternak juga akan mendapat harga yang layak, dan peluang untuk menularkan ke hewan yang lain atau ternak yang lain itu kecil karena sudah langsung di slaughter seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Hewan Hasan, Kepala Balai Veteriner Lampung, yang telah bicara banyak tentang virus PMK. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada penghujung dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.